Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Saleh-Saleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah Ananda, pada pembelajaran daring kita kali ini, kita akan memasuki materi tema 1 tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, jadi pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Nah, Ananda, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan ada 3, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, selamat menyaksikan video dari Ustazah, semoga bermanfaat ya. Ciri-ciri makhluk hidup, kelas 3, tema 1, subtema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia. 2, hewan. Dan yang ketiga, tumbuhan. Nah, Ananda, manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tahukah Ananda, kenapa batu, air, tanah tidak termasuk dalam makhluk hidup? Karena semua itu merupakan benda mati, sebab batu, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. 1. Bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. Cara contoh bergerak. 1. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. 2. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. 3. Ikan berenang di air menggunakan sirip. 4. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. 2. Bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup udara. Alat pernafasan makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun, burung bernafas dengan paru-paru. Saat terbang bernafas dengan pundi-pundi udara. Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya adalah ayam. Ayam, tahap perkembangan pada ayam, telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Kemudian pada kucing. Kucing melahirkan, kemudian menjadi kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Kemudian tanaman, dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. 4. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kelinci, dan kerbau. Bertelur, contohnya ayam, bebek, ikan, cicak, dan katak.
5. Makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat untuk memperoleh energi agar bisa beraktivitas. Contoh makanan makhluk hidup. Yang pertama tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis atau pemasakan makanan. 2. Sapi dan kambing makan rumput ataupun dedaunan untuk mendapat energi dalam tubuhnya. Kupu-kupu menghisap sari bunga atau nektar untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contohnya rangsangan pada makhluk hidup. Nah, ketika pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata ketika kita menerima rangsangan berupa sinar cahaya matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Baiklah Ananda, itu tadi beberapa materi yang bisa Ustazah sampaikan pada pembelajaran kita kali ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah membutuhkan makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik bagi yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan makanan untuk semua makhluk ciptaannya. Akan tetapi, khusus untuk manusia, Allah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik. Tentunya Allah bermaksud baik kepada kita mengenai perintahnya. Dan salah satunya adalah ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang artinya, tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, Allah menganugerahkan kemampuan bergerak kepada semua makhluk. Akan tetapi, khusus untuk manusia, kemampuan bergerak itu diberikan agar mereka selalu beribadah dan melakukan kebaikan karena mengharap ridho Allah. Ananda, kita sebagai makhluk hidup khususnya manusia harus mensyukuri apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, Ananda, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah. Tetap selalu jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah harus menggunakan masker. Kemudian, Ananda, jangan lupa di rumah tetap melakukan ibadah yaumiyahnya, sholat tepat waktu. Kemudian, apalagi selain sholat tepat waktu, harus tilawah dan rajin murojaah. Demikian tazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.